Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh jemaat GPIB dimanapun berada, Shalom, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Helen Luhulima Hukom, Ketua Majelis Jemaat GPIB Genta Kasih, Surabaya. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bacaannya adalah dari surat Kolose 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada malam hari ini mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan telah menuntun kami dari sejak kami bangun dari tempat tidur kami masing-masing dan melakukan segala aktivitas, kegiatan, pekerjaan, bahkan pelayanan. Hingga pada saat ini Tuhan, kami telah berada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga dan bersiap untuk beristirahat. Tetapi sebelumnya kami rindu untuk dijamah oleh firman Tuhan yang akan menegur, menasihati kami, membimbing kami sebagai anak-anak-Mu. Karena itu ya Bapa, tuntunlah kami dalam kuasa-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang disampaikan kepada kami lewat sapaan firman Tuhan di malam hari ini. Untuk hamba yang akan melayani, menyampaikan firman kebenaran ini, topanglah juga dalam hikmat-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu telah sedia untuk membuka hati, pikiran, menerima sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan kita dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan kepada kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dalam renungan malam tanggal 17 September 2021. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita perhatikan dalam surat ini, Paulus menasihatkan tentang hal-hal penting dalam kehidupan jemaat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di kota Kolose, yang syarat dengan berbagai macam ajaran dan juga hidup dalam kultur budaya dan sosial yang tidak semua baik atau sepadan dengan Injil. Pembacaan firman Tuhan di sini bagian dari perikop sebelumnya masih dalam judul Carilah Perkara yang di Atas. Bahwa jemaat Kolose adalah jemaat hasil binaan dari Rasul Paulus dan juga rekan-rekan sepelayanannya, bahwa mereka telah hidup di dalam Tuhan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan Injil. Dan mereka diminta untuk tetap berada di dalam Tuhan. Sebab tidak mudah karena konteks jemaat Kolose pada waktu itu hidup dalam kebudayaan yang sesungguhnya sangat mementingkan kehidupan mereka
masing-masing. Begitu banyak orang hidup dalam ego, dalam kehidupan yang bebas, sekehendak hati mereka, sehingga jemaat Kolose diminta untuk mengerti siapakah mereka sebenarnya. Bahwa mereka adalah jemaat Tuhan yang harus hidup di dalam standar kebenaran firman Tuhan. Karena itu dalam pasal 3 ini, pada ayatnya yang pertama dikatakan bahwa jemaat telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu jemaat perlu untuk mencari perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya bahwa tidak mudah untuk menjadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan di dalam dunia ini berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Mencari perkara di atas artinya bahwa mereka harus terus-menerus berada di dalam firman kebenaran Tuhan. Mencari perkara di atas itu artinya bahwa roh, jiwa seharusnya diarahkan pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, pada apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Kalau kita pernah dengar ungkapan perkara dunia vs perkara surga. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa jemaat Kolose berhadapan dengan perkara-perkara duniawi. Dan mereka harus melawannya dan menggantikannya dengan mengejar, mencari perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara surga. Kemudian hal yang kedua, saudara-saudara, bahwa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose untuk hidup di dalam naungan Tuhan. Hidup di dalam naungan Tuhan artinya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada bagi mereka. Dan hidup di dalam naungan Tuhan itu berarti pula bahwa mereka sebagai anak-anak yang dinaungi dan dilindungi Allah, seharusnya mereka juga mengembangkan rasa persaudaraan di antara masyarakat. Mereka tidak boleh hidup sendiri. Mereka harus hidup berdampingan dengan masyarakat, tetapi tidak meninggalkan jati diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Mereka harus memakai pakaian yang baru, yaitu manusia yang baru. Sehingga harus menanggalkan tabiat kebiasaan yang tidak baik atau yang lama. Bahwa mereka masih hidup di dalam dunia, bukan di surga. Sehingga hidup bersama-sama dengan masyarakat, dengan baik, dengan tertib, dengan harmonis, harus ditunjukkan dalam kehidupan mereka. Mereka diharapkan tidak memilih-milih untuk menyatakan kasih atau kepada siapa yang mereka sukai saja, tetapi kepada semua orang. Sebab Allah adalah Allah bagi semua orang. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini kepada jemaat Kolose pada waktu itu. Sehingga, saudara, pada ayatnya yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang ketiga ini artinya mereka harus menjadi terang. Mereka harus menjadi garam dunia. Mereka harus sungguh-sungguh memperlihatkan kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan yang terlebih dahulu telah berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itu tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka juga harus memperjumpakan orang lain kepada Tuhan yang telah mereka jumpai. Itu yang dimaksudkan dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Renungannya bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan, pada malam hari ini, bahwa kita diminta untuk terus setiap saat merefleksikan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sudah berapa jauhkah kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas? Mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas itu adalah bagaimana kita menggunakan roh dan jiwa kita untuk selalu berorientasi pada kehendak Allah.
Contohnya, apakah di dalam kehidupan kita setiap hari kita rindu untuk berdoa? Kita masih memiliki kerinduan untuk melayani walaupun dalam segala keterbatasan di masa pandemi ini. Apakah kita tetap tekun berdoa? Tetap tekun mendengarkan firman Tuhan? Ataukah semuanya itu sudah digantikan dengan perkara-perkara duniawi? Oleh karena alasan kesibukan dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu warning bagi kita bersama. Peringatan bagi kita bersama. Jangan sampai kemudian kita menggantikan hal-hal itu pada hal-hal duniawi. Kesibukan kita ataupun kemudian lebih menjerumuskan kita kepada pergaulan yang salah, lingkungan yang salah, yang tidak bisa membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, gaya hidup, perilaku yang mengikuti arus dunia ini. Itu yang harus tetap kita pikirkan setiap saat. Lalu, hal yang lain yang dapat kita renungkan dalam firman Tuhan pada malam hari ini adalah apakah kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mengandalkan Tuhan itu berarti bahwa setiap saat kita harus memohon kepadanya untuk menolong kita. Untuk memampukan kita agar kita bisa menjadi terang dan juga garam dunia. Kemudian hal yang lainnya adalah ingat bahwa kita masih berpijak pada dunia ini. Sehingga ada begitu banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan kehadiran kita. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah memaknai kehidupan kita ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Satu hari saja pikirkan apa yang sudah saya lakukan untuk sesama kita sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nah, itulah saudara-saudaraku renungan kita pada malam hari ini. Semoga dapat kita pahami dan mengerti dari pembacaan firman Tuhan melalui surat Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan telah kami dengarkan, kami renungkan. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh dapat memahami firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini. Belajar untuk tetap terus mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas. Perkara-perkara di mana Tuhan Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Perkara bagaimana kami boleh dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan boleh tetap terus memiliki kerinduan untuk selalu dekat bersama-sama dengan Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Berkati setiap kami Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah juga keluarga kami masing-masing. Dan di dalam doa ini juga kami tidak lupa untuk berdoa bagi semua orang yang menderita saat ini. Tolonglah mereka Tuhan, agar mereka boleh diberikan kekuatan, khususnya bagi yang sakit, mereka yang terlantar, mereka yang ada di dalam pergumulan berat. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat. Tuhan kiranya juga menyertai dan melindungi kami selama istirahat kami pada malam hari ini. Sehingga esok kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat mengerjakan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.